Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, pada sesi kali ini kita akan mendiskusikan tentang problematika adab menurut seorang filsuf besar dari Malaysia, yaitu Profesor Syed Naqib Al-Atas. Baik, pertama-tama kita akan mengenal terlebih dahulu secara sekilas siapa itu Syed Naqib Al-Atas. Jadi Naqib Al-Atas itu kalau secara formal dia adalah seorang guru besar, seorang profesor yang mendirikan The International Institute of Islamic Thought and Civilization di Malaysia atau yang disingkat ISTEC di Malaysia. Jadi jabatan formalnya adalah seorang guru besar atau profesor dan pendidikannya adalah pendidikan timur dan pendidikan barat ya. Jadi pernah di McGill dan juga pernah di Timur Tengah. Sebenarnya Profesor Naqib Al-Atas ini adalah seorang yang kelahiran Bogor ya. Jadi dia orang Indonesia tetapi dia berkebangsaan Malaysia. Dan dia dikenal sebagai orang Malaysia. Lahir 1931, per hari ini masih hidup yang bersangkutan. Dan Naqib Al-Atas ini sebenarnya adalah seorang filsuf besar yang pemikirannya sangat berpengaruh dalam diskursus di dunia akademik. Baik di Indonesia, baik di Malaysia, ataupun pada ranah dunia, pemikirannya sangat berpengaruh. Sebenarnya ide utama dari Naqib Al-Atas ini adalah Islamization of Knowledge atau Islamisasi ilmu pengetahuan. Tetapi di dalam kajiannya tentang Islamisasi ilmu pengetahuan, Naqib Al-Atas ini juga berangkat dari problem-problem yang disebutnya sebagai loss of adab, ketiadaan adab. Jadi ilmu pengetahuan itu di antara problemnya itu menurut Profesor Al-Atas adalah disintegrasi adab. Jadi ilmu pengetahuan itu diputus dari dimensi moralitas. Seolah-olah ilmu dan adab itu adalah dua hal yang terpisah. Dan ini akan kita kaji pada sesi diskusi kali ini. Dan Naqib Al-Atas dia dikenal sebagai seorang sufi selain dikenal sebagai seorang filsuf. Kalau menurut Fazlur Rahman, seorang cendekiawan dari Pakistan, itu menyebut Al-Atas itu sebagai Al-Ghazali abad modern. Karena Al-Atas ini dianggap sebagai orang yang memiliki kecerdasan yang mirip dengan Al-Ghazali dan juga membuat klasifikasi ilmu yang menghidupkan kembali klasifikasi ilmu yang ada pada zaman Al-Ghazali dengan konteks yang lebih kekinian. Baik, teman-teman sekalian. Jadi dalam hal adab ini itu Naqib Al-Atas berangkat dari fenomena sosial. Jadi ada sebuah fenomena sosial yaitu munculnya atau terpilihnya para pemimpin yang gadungan. Pemimpin yang gadungan ini maksudnya siapa? Mereka adalah para pemimpin yang korup, para intelektual, para cendekiawan, orang-orang yang berpendidikan tinggi, namun mereka tidak memiliki moralitas, tidak memiliki adab, padahal pendidikannya tinggi. Nah, itu yang kemudian menjadi kegelisahan oleh Naqib Al-Atas. Apa yang salah dengan pendidikan kita? Padahal orang-orang yang melakukan korupsi, mereka adalah orang-orang yang berpendidikan tinggi yang seharusnya dengan pendidikan itu adabnya semakin baik, moralitasnya semakin tinggi. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Nah, fenomena sosial ini akarnya kalau menurut Naqib Al-Atas adalah karena kebingungan dan salah konsepsi dalam ilmu pengetahuan. Jadi problem sosial yang muncul di permukaan ini tadi, akar persoalannya adalah problem ilmu pengetahuan. Nah, problem ilmu pengetahuan, kenapa disebut problem? Karena ilmu pengetahuan hari ini itu diputus dari adab atau didisintegrasikan dengan adab. Jadi seolah-olah antara ilmu dengan adab itu tidak menyatu. Padahal seharusnya ilmu dan adab itu adalah dua hal yang menyatu. Nah, disintegrasi adab ini kemudian memunculkan banyak masalah. Naqib Al-Atas menyebutnya bahwa di antara masalah yang disebabkan oleh disintegrasi adab adalah definisi yang autentik menjadi hancur.
dan sebagai gantinya kita mewarisi slogan yang kabur dan berkedok konsep. Jadi begini, kalau di dalam ilmu ekonomi kita mengenal istilah inflasi. Apa itu inflasi? Inflasi itu penurunan nilai. Jadi kalau zaman dulu kita punya uang 2 juta, 2 juta itu bisa buat beli sapi, itu zaman dulu. Hari ini 2 juta nggak bisa buat beli sapi. Sapi hari ini kalau dikonversi ke dalam rupiah itu kisarannya sekitar 17 sampai 18 juta. Padahal zaman dulu sapi itu harganya 2 jutaan. Artinya ada apa di sini? Ada inflasi, ada penurunan nilai rupiah, gitu ya. Nah, inflasi ini menurut Naqib Al-Attas itu juga terjadi dalam dunia akademik. Dalam dunia akademik juga terjadi inflasi. Dalam dunia ilmu pengetahuan itu juga terjadi inflasi. Indikatornya apa? Dulu, sarjana itu merupakan sebuah gelar sosial yang sangat tinggi. Saya tidak menyebutnya gelar akademik ya, tapi gelar sosial. Artinya seseorang ketika disebut sebagai sarjana pada zaman dulu, itu dia memiliki peran yang sangat besar, memiliki kontribusi yang sangat besar zaman dulu. Jadi gelar sarjana itu sangat tinggi dulu kedudukannya, nilainya sangat tinggi. Hari ini setiap tahun itu ribuan sarjana diproduksi oleh ribuan universitas di seluruh Indonesia. Bahkan mungkin setiap hari itu muncul atau lahir sarjana-sarjana baru. Nah, pertanyaannya, apakah kualitas sarjana hari ini sama dengan kualitas sarjana pada zaman awal kemerdekaan misalnya? Tidak. Nah, artinya terjadi inflasi. Inflasi akademik gitu ya. Dan ini bukan hanya sarjana loh ya. Bisa jadi gelar di atas sarjana juga sudah terinflasi. Gelar magister sudah terinflasi. Gelar doktor sudah terinflasi. Dan bisa jadi gelar guru besar atau profesor itu juga sudah mengalami apa? Inflasi atau penurunan nilai. Artinya gelarnya ada, tapi nilainya nggak ada. Rupiahnya itu ada dan nominalnya besar, tapi nggak ada nilainya. 20 tahun yang lalu kita punya uang 1 juta, itu tinggi sekali itu nilainya. Hari ini kita punya uang 1 juta, biasa-biasa saja. Karena terjadi penurunan nilai. Nah, 20 tahun yang lalu barangkali profesor itu merupakan sebuah jabatan sosial yang sangat besar. Saya tidak menyebutnya jabatan akademik ya. Kalau jabatan akademik kan formalnya ya. Saya menyebutnya jabatan sosial. Artinya seorang profesor itu memiliki impact secara sosial. Hari ini kita nggak tahu apakah nilai profesor, nilai kualitas dari seorang guru besar sama dengan zaman dulu atau justru lebih berkurang. Nah, itu disebut sebagai disintegrasi adab. Jadi, disintegrasi adab ini adalah ketika adab dan ilmu itu dipisahkan, tidak diharmonikan, tidak disatukan. Dan itu menjadi problem dalam ilmu pengetahuan hari ini menurut Naqib Al-Attas. Sehingga seseorang semakin tinggi pendidikannya tidak otomatis semakin tinggi moralitasnya. Nah, kemudian Profesor Naqib Al-Attas itu kemudian menelusuri tentang istilah-istilah awal dalam dunia pendidikan. Yang kemudian berkesimpulan bahwa ternyata kata at-tarbiyah yang sekarang kita terjemahkan sebagai pendidikan itu adalah istilah kontemporer yang zaman awal nggak digunakan gitu ya. Jadi kata pendidikan atau kata at-tarbiyah itu sebenarnya adalah istilah yang digunakan oleh para ilmuwan-ilmuwan abad ini. Menurut penelusuran Naqib Al-Attas, kata yang digunakan pada zaman awal, pada periode awal itu adalah kata takdib. Jadi mendidik itu bukan tarbiyah tapi takdib. Dan insan kamil atau manusia yang paripurna itu adalah produk dari takdib. Karena kalau menggunakan kata tarbiyah, hari ini pun kalau kita mengucapkan kata tarbiyah, itu juga bisa kita gunakan kata tarbiyah itu untuk binatang peliharaan. Kita sedang mentarbiyah kucing, artinya kita melatih kucing. Atau kita memelihara kucing itu juga menggunakan kata tarbiyah. Artinya kata tarbiyah ini lebih pada aspek
fisik sebenarnya. Kalau kata takdib itu di situ masuk fisik dan juga masuk rohani, dan yang paling penting juga masuk spiritualitas. Jadi manusia paripurna itu sebenarnya adalah produk dari takdib. Pendidikan itu takdib. Artinya di dalam proses mengajarkan ilmu itu sebenarnya include di situ pengajaran atau pembiasaan tentang sikap, tentang adab. Sehingga orang itu ketika berilmu, itu adabnya semakin baik, bukan sebaliknya. Dan juga bukan ketika semakin berilmu, dia semakin acuh dengan adab. Seperti yang terjadi pada hari ini dalam pandangan Naqib Alatas tadi. Nah, baik teman-teman sekalian. Jadi kalau kita kembalikan konsep adab ini di dalam ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan itu seharusnya dia menyatu dengan adab. Jadi problemnya adalah pada ilmu pengetahuan itu yang kemudian dilepaskan dari adab.